seperti ini untuk penampakan tanaman cabenya ya. Seperti ini diguyur hujan tanpa mulsa ya, dengan tanpa dasaran campur dolomit beserta kompos dan kohe ya. Seperti ini penampakannya di musim hujan, dan sudah mengeluarkan bakal bunga ya. Setelah kita melakukan perawatan kemarin, bakal bunga pecah tunas atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di perkebunan cabai, terutamanya cabai varietas Taruna ya, dari Cap Panah Merah. Sebelum kita lanjut, sebelum kita melakukan aktivitas pengocoran yang kedua, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru atau video-video terbaru di channel Mamang Tani bagaimana perawatan tanaman, utamanya tanaman cabai yang Mamang Tani tanam kali ini. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kita cek ya untuk tanaman cabainya seperti ini ya. Ini usia di kurang lebih di 42 harian ya. Seperti ini kita sudah melakukan penyepraian ya. Kemarin penyepraian pupuk atas ya, spray berupa KCL cair, Kalimax Top beserta kalsium powerkal ya. Ini untuk supaya bakal bunganya tidak berguguran ya. Seperti ini sudah muncul ya tiap ketiaknya. Kita akan melakukan kali ini pemberian pupuk yang kedua, pupuk kocor ya. Ini walaupun tanpa mulsa ya, di musim hujan seperti ini, tanpa dasaran kompos atau kohe. Seperti ini pertumbuhannya ya. Ini belum Mamang Tani pasang ajir, harusnya sudah ya. Yang nyampe di sana karena memang kesibukan ya. Untuk kali ini ya seperti ini tanamannya ya, rimbun-rimbun ya, sudah mau pecah tunas atasnya ya, seperti ini. Baik, kita akan melakukan peracikan ya pupuk kocor yang kedua ya, karena tidak menggunakan kohe atau kompos ya. Simak terus bagaimana saya melakukan pengocoran ya. Nah, ini adalah alat-alatnya. Biasa, seperti biasa, tangki sprayer kocor ya. Tangki kocor beserta pupuknya kali ini Mutiara Grower ya, dengan kandungan nitrogen 15%, fosfat 9%, dan kalium yang tinggi 20%, serta Te ya. Zat Te ini mengandung boron ya, mangan, serta zat besi dan lainnya ya. Beserta tidak lupa menggunakan asam humat ya. Asam humat yang Mamang Tani berikan supaya tanaman cabai pH tanahnya stabil, beserta pemberian Anpus Trichoderma ya. Karena ini sudah memasuki 1 bulan kita menggunakan Anpus kembali, karena memang tanpa menggunakan mulsa itu minimal sebulan sekali ya kita menggunakan Anpus ya, untuk mencegah busuk pada perakaran ya. Mari kita racik untuk pupuk-pupuknya supaya tidak gagal paham. Nah, kali ini Mamang Tani menggunakan 2 ember ya supaya lebih cepat ya. Kita berikan di ember pertama itu asam humat ya, seperti biasa 3 sendok makan ya, seperti ini. Nah, 1, 2 sendok, dan 3 sendok makan ya. Ini fungsinya sangat besar sekali untuk menstabilkan pH tanah ya. Serta menggunakan ember keduanya adalah menggunakan Mutiara Grower ya. Kita menggunakan di 2 gelas saja ya, seperti ini. Kita langsung larutkan. 1, 2, seperti ini ya.
kita larutkan terlebih dahulu. Untuk bahan-bahan yang kali ini kita langsung kucek saja ya, pakai menggunakan tangan seperti ini. Untuk mutiara growernya ini kandungan K-nya yang tinggi ya, khusus untuk kalau fase generatif itu masuknya dia akan meningkatkan kalium ya, serta ini asam humat untuk menstabilkan tanah ya. Walaupun kita berikan pupuk yang baik ya, tapi tanpa asam humat ya, tidak cepat diserap ya, atau pH-nya drop, apalagi hujan tanpa musa ya bedengannya seperti ini. Karena ini cukup menggumpal ya kalau asam humat, larutannya seperti kopi ya. Nah seperti ini kita ucek-ucek terlebih dahulu. Untuk pupuk-pupuknya di ember yang terpisah ya, jangan disatukan supaya tidak menggumpal ya. Serta pemberian anpus ya. Kayak ini Mamang Tani menggunakan anpus di 3 sendok saja ya, untuk pembenah tanahnya ya, atau supaya ada patogen-patogen yang jahat ya bisa teratasi dengan menggunakan anpus trichoderma ya. Kita gunakan 3 sendok, kita larutkan. Susah ya. 1, seperti ini, 2, di 3 sendok makan ya, 3 cukup. Kita larutkan kembali ya. Ini gunanya apa? Untuk anpus ya, untuk menekan busuk pada perakaran ya. Nah seperti ini ya, untuk kandungannya Azospirillum, Trichoderma, Bacillus ya. Kalau tidak menggunakan itu silakan menggunakan M21, IM4, M21, IM4 atau IM9 ya. Ini utamanya untuk pembenahan tanah ya, supaya patogen-patogen jahatnya di dalam tanah itu dapat terurai ya, atau patogen baiknya bisa melindungi tanaman dari patogen jahat ya, seperti itu. Kita kucek-kucek. Nah ini pun sama ya, karena tidak langsung larut ya, karena tidak langsung larut harus kita ucek-ucek terlebih dahulu. Setelah 2 ember ini atau 3 bahan ini larut, baru kita satukan ke tangki kocor ya. Tinggal kita kocor. Kocornya seperti apa nanti simak terus ya. Takarannya jika manual itu menggunakan 1 gelas bekas air mineral ya, atau berkisar di 200 ml ya. Tetap stay tune terus bagaimana cara peracikannya dan bagaimana cara pengaplikasiannya, supaya walaupun tanpa mulsa di musim penghujan pH-nya tetap stabil, pupuk-pupuknya tanpa kompos dan kohe tetap bisa maksimal ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ini menurut Mamang Tani bagus ya, pertumbuhannya mulai bagus. Kemarin pemberian terakhir itu KCL cair, Kalimax Top beserta kalsium powercal untuk supaya bunga tidak rontok ya, dan pembuahannya itu bisa lebat ya. Sekarang kita berikan nutrisi kembali. Ini untuk asam humat sendiri setara menurut penelitian di 400, 500 atau 600 kg per 1 kilo asam humat ya, sebanding. Cuman ini kalau pemberian kompos itu cuman sekali ya. Ribetnya kalau untuk pupuk kocor seperti ini ya, jadi berkali-kali ya tetap kita gunakan. Tapi ini bagus, beda terlihat dengan pupuk yang Mamang Tani gunakan biasanya kompos atau kohe ya. Kebanyakan suka tidak matang ya, ada saja ya, jadi layu fusariumnya agak sedikit banyak ya. Tapi ini jarang sekali ya, ada tapi cuman 1-2 ya, itu pun bibitnya masih kecil ya tadinya.
bisa cek terus ya untuk bagaimana cara pencampurannya dan pengaplikasiannya. Sekarang kita tinggal masukkan ke tangki kocor ya, seperti ini. Ini dosis penggunaan tangki kocornya ini untuk 20 liter air ya. Tadi dosis pemakaian untuk pupuk-pupuk tadi itu adalah di 20 liter air ya. Aman jika terkena tanaman ya, langsung tinggal kita campurkan asam humatnya ya. Tinggal kita tambahkan air supaya penuh. Jadi cukup seperti ini ya untuk pemberian atau pengocoran ke tanamannya ya, langsung di bawahnya saja supaya pH-nya bisa stabil, nutrisinya bisa diserap ya, seperti itu. Aman, tidak terkena tanaman, aman Pak. Ini sudah saya lakukan berarti ke-6 kalinya ya, sejak tanaman kita tanam di bedengan seperti ini ya. Langsung ke tanamannya di bawah ya, tepatnya seperti ini untuk pemberiannya ya. Ini harusnya Mamang Tani sudah berikan ajir ya. Ini takutnya roboh, ini terkena angin roboh ya. Asam humat fungsinya untuk menetralkan pH tanah ya, drop. Untuk pemberian kapur sekarang berarti beralih dari pupuk cantik yang mengandung kalsium ya, beralih ke kalsium powerkal dari atas ya. Sebenarnya masih menggunakan, cuman beralih saja ya. Ini teknik yang kedua ya. Itu saja ya. Mungkin itu saja yang bisa Mamang Tani berikan kali ini ya. Bagaimana tutorial bagaimana pemberian pupuk yang kedua ya di masa generatif ya. Pemupukan yang kedua di masa generatif, usia di kurang lebih 42 hari. Ini pemberian kocor seperti tadi di tutorialkan ya, pupuk asam humat ya organik beserta Anpus Trichoderma untuk menekan busuk pada perakaran karena musim penghujan tanpa musa, serta Mutiara Grower ya untuk menekan supaya pertumbuhan cabenya dengan kadar kalium yang tinggi supaya cepat berbunga dan berbuah. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like, subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan tetap support terus. Sekian dari saya, salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.